La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Sekarang ini Amerika sedang mengalami puncak ledakan di mana angka kematian mereka per 24 jam beberapa hari belakangan ini sudah menembus di atas angka 2.000 orang manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susul menyusul dengan beberapa negara epicentrum lainnya di negara-negara Eropa. Saudaraku yang kami muliakan, segala kekhawatiran juga ditujukan saat ini kepada Indonesia dan juga kepada India. Bagaimanapun juga keadaannya, kita wajib tetap bersiap siaga dan kita wajib tetap memperketat dan memperhebat lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehati-hatian serta kewaspadaan kita tanpa perlu takut dan tanpa perlu cemas. Kalaupun takut ada, takut yang normal. Kalaupun cemas ada, cemas yang bisa mendatangkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Tetapi ketawakalan kita kepada Allah adalah sesuatu hal yang mutlak dan menjadi wajib dalam kondisi sekarang ini. Saudara-saudaraku, kemarin ada 4 gunung berapi di Indonesia yang aktif secara serentak dan memberikan erupsi serta memberikan ledakan. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ini bersamaan dengan kondisi kita di corona ini, maka gempa-gempa yang juga susul menyusul begitu rapat dan dekatnya di Indonesia hampir-hampir tidak lagi menjadi perhatian karena tidak didengar. Karena gelombang kejut daripada berita tentang corona ini lebih membahana di mana-mana. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan tamhis. Allah sedang saring bumi ini. Allah sedang ayak bumi ini sehingga menjadi suci dan bersih. Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan pembersihan. Saudaraku yang kami muliakan, bagi kita sampai sekarang ini informasi berkaitan dengan dentuman apa yang sampai terdengar di Jakarta, Jabodetabek dan sampai bahkan ke Jawa Barat. Dentuman apa? BMKG pun belum bisa memberikan jawaban apa. Yang pasti itu bukan dari Gunung Anak Krakatau yang melakukan aktivitasnya di Selat Sunda. Nah, saudaraku, kalau begitu apa? Saya jawab, Allahu a'lam. Orang para pakar dan ahlinya saja tidak tahu, apalagi kita. Ya sudahlah, tidak usah kita berspekulasi, berandai-andai lalu mencoba memperkirakan sesuatu yang kita sendiri tidak punya ilmunya. Tetapi kalau Anda mau tahu, saudara mau tahu, sahabat-sahabatku mau tahu bahwa dentuman di akhir zaman yang disebut oleh Allah dengan sebutan Al-Batsyatul Kubra, yauma nabtishul batsyatal kubra, kata Allah, pada hari itu nanti kami akan hantamkan untuk bumi sebuah hantaman yang sangat besar dari langit. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Hantaman itu akan terjadi di malam hari, menggelegar di langit. Ya, standar malam hari bukanlah standar Indonesia. Standar malam hari bukanlah standar Eropa, tapi standar malam hari adalah standar negeri Jazirah Arabia. Di malam hari di sana. Silakan kita perbandingkan saja dengan kita. Kita ada perbedaan 4 jam dengan mereka. Terjadi hantaman besar. Nah, hantaman itu nanti akan didengarkan oleh orang seluruh Jazirah Arabiah, dan kalau seandainya media ini masih bisa memberitakan, maka seluruh media dunia akan ikut memberitakan. Hantaman besar. Dan pada saat itu, wahai saudaraku, kita ada 2 hantaman besar ya. Satu hantaman besar menuju tanda-tanda besar kiamat, ada satu hantaman besar kepada kiamat. Kiamat itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku yang kami muliakan, pada hari hantaman terjadinya kiamat, anak kecil bahkan anak bayi pun ditinggalkan oleh ibunya yang sedang menyusukannya. Anak-anak kecil yang masih usia 2 tahun, 3 tahun pun langsung beruban saking dahsyatnya hantaman itu. Tetapi hantaman menuju tanda-tanda besar kiamat tidak demikian. Hantaman itu akan menimbulkan dukhan, akan menimbulkan bumi gelap gulita 40 hari 40 malam, karena hantaman tersebut akan menabrak bumi, kemudian menjadikan bumi ini gelap gulita karena partikel-partikel bumi membumbung ke angkasa dan menutupi bumi dengan sangat cepat. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, saat itu manusia memang benar-benar seperti di dalam perut ikan. Kondisi Nabi Yunus terulang kepada manusia. Hanya saja bagi orang-orang beriman, kondisi Nabi Yunus tersebut tentu saja perlu dihidupkan kembali. Bagaimana kiat dan cara Nabi Yunus yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
tentang bagaimana cara amalan dan kiat-kiat Nabi Yunus sehingga dia selamat melewati 40 hari 40 malam di dalam perut ikan tersebut. Walaupun hamba-hamba Allah, ada pendapat para ahli tafsir yang mengatakan lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu adalah 1 minggu. Ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 20 hari, dan ada yang mengatakan 40 hari. Lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu kita serahkan ilmu pastinya kepada Allah. Tetapi 1 menit saja kita tidak menemukan udara untuk kita hirup. 1 jam saja kita tidak bisa bernafas. Saya bertanya, mampu tidak kita melanjutkan hidup ini? Jawabannya cepat saja, tidak, pasti mati. Tidak ada oksigen. Bagaimana kita akan bisa melanjutkan hidup tanpa nafas yang bisa kita bernafas dengannya? Tidak ada makanan mungkin bisa kita bertahan untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Tidak ada minuman, insya Allah kita juga masih mampu. Tapi tanpa oksigen bagaimana? Itu yang dialami oleh Nabi Yunus atau yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Dhunnun. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Nah sekarang kita sudah mendengar, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, pengabadian Allah tentang kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ini. Dan kita mendengarkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari Rasulullah SAW bahwa siapapun yang hidupnya ditimpa oleh bencana yang mengerikan yang bisa menyebabkan kematiannya, yang bisa menyebabkan kehancurannya, yang bisa membinasakan segala-galanya, datang kepadanya bencana tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doanya Dhunnun, dengan doanya Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Apabila dia membaca itu, lalu dia berdoa dengan itu, Allah pasti akan melepaskannya. Allah pasti akan membebaskannya. Maaf saudaraku, sebagai orang beriman, saya mengatakan dengan haqqul yaqin, saudara-saudaraku yang beriman, apabila Anda, semoga Allah lindungi ya, semoga Allah lindungi, semoga Anda, kita semua dijaga oleh Allah dari virus yang mematikan seperti COVID-19 ini dan sebagainya. Namun kalau seandainya pun kena, kita cukup baca. Seandainya kita, ya tentu saja kita sudah mencoba mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh para dokter, oleh para ahli, oleh orang-orang yang sudah melakukan pengobatan dan berhasil sembuh. Di samping kita mengkonsumsi itu, maka kita doakanlah dengan doa-doa Dhunnun ini. Dan kita percayalah dengan Nabi Muhammad SAW. Illa furija anhu, melainkan dia akan dibebaskan. Dia akan dibebaskan dari COVID-19. Dia akan dibebaskan dari penyakit. Dia akan dibebaskan dari kesusahan hidup. Dia akan dibebaskan dari kesulitan yang sangat sulit. Saudaraku yang kami muliakan, baik dalam menghadapi COVID-19, atau dalam menghadapi dukhon nanti, atau dalam menghadapi hari-hari kelaparan nanti, inilah yang dibaca zikir-zikir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, makan minum kalian pada masa itu hanyalah zikir. Zikir. Dan yang bisa melepaskan kita dari segala macam karbun dan bala yang ada di muka bumi ini, juga adalah zikir, dan zikirnya zikir Nabi Yunus alaihi salam. Baik, semoga apa yang kami sampaikan ini diingatlah kuat, diingatlah selama-lamanya untuk bisa kita terapkan, kita amalkan. Demi Allah yang berbicara, saya sendiri sudah beberapa kali mengalami kejadian yang hebat dan besar dalam hidup ini. Demi Allah, saya sendiri merasakan itu. Dan doanya Dhunnun ini saya baca tanpa putus-putus. Yang menghentikan saya hanyalah saya diajak orang berbicara, atau ketika saya sholat, atau untuk tidur dan makan, atau ketika saya di kamar mandi. Hanya itu saya menghentikan. Selebihnya saya baca itu, bukan untuk ria tentunya. Dan apa yang terjadi dalam waktu yang sangat dekat dan cepat, langsung Allah seperti mengulurkan pertolongan, dan itu terasa oleh saya, betul-betul nyata. Dan ini saudaraku, saya merasakan haknya dan benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala unabbiukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya thumma da'a bihi illa furija anhu qalu bala qala du'a'u Dhunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku ajarkan amalan yang bila kalian mengamalkan amalan ini, pasti semua bencana yang menimpa kalian, semua petaka dan musibah yang bisa merenggut nyawa kalian dan bisa menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya, tapi kalian membaca ini, kalian mengamalkan ini, dan kalian berdoa setelah itu, ya, dengan ini, maka Allah pasti akan lepaskan kalian. Allah pasti akan hibur kalian. Allah pasti akan tolong kalian. Allah pasti akan selamatkan kalian. Mau tidak, kata Rasul? Para sahabat menyambut, qalu bala. Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Qal, Nabi menjawab, du'a'u Dhunnun. Itulah dia doanya Dhunnun, di mana beliau dalam perut ikan, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, laula an kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi
yub'atsun. Allah menyebutkan kalaulah bukan Yunus itu seorang ahli zikir, di mana dalam perut ikan pun dia melanjutkan zikir yang khusus, ya, di situ ada ratapan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca ini saudaraku, selesai semua beban kita ke depan insyaallah taala. Selesai. Ya, inilah dia ajaran yang hanya akan dipahami oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang punya otak dan punya hati yang hidup tentunya. Tetapi orang yang berpenyakit di hatinya, orang-orang yang memang minim ilmunya, ya, mereka akan menjadikan ajaran seperti ini bahan cemehan, cibiran dan tertawaan. Dan bagi saya tidak penting dengan mereka. Ya, saya sudah kenyang menjalani dan menghidupi dan hidup dengan orang-orang yang tukang cibir, tukang cemeh, yang tukang melecehkan ini. Biarkan saja.